menghapus jejak Ganjar. Itulah narasi-narasi yang beredar, dimana ketika debat capres yang dahulu dikatakan Prabowo bahwa Jateng itu langka pupuk. Hari ini Presiden Jokowi ke Jawa Tengah membagi-bagikan pupuk. Kemudian ketika Pak Ganjar datang ke suatu daerah, kemudian disitulah Pak Jokowi juga belakangan juga hadir. Banyak menyangkal bahwa itu sudah dijadwalkan, tapi kenapa kok rentetannya itu pas begitu? Tentu banyak orang yang mengasumsikan berbeda. Beberapa hari yang lalu Pak Jokowi datang ke Pekalongan. Ya, di sana disambut juga ada pendukung-pendukung Ganjar ya, relawan-relawan Ganjar. Bahkan ada yang meneriakkan Ganjar, Ganjar, Ganjar ketika Pak Jokowi hadir di sana. Lagi ngapain, Mas? Oh, dong. Menyambut Jokowi. Masa ngapain ini, Mas? Apa ya? Ganjar kan. Ibu nih malah. Bu, gak enak, parah. Acara kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Purwokerto berakhir bubar karena banyak petani merasa kecewa. Ganjar nggih. Luar biasa. Kecewa kenapa? Karena tidak sesuai janji-janji sebelumnya. Menghapus jejak Ganjar. Itulah yang dilakukan oleh Pak Lurah beberapa kesempatan saat Pak Ganjar berkunjung di suatu wilayah. Kemudian selang beberapa hari, Pak Lurah juga berkunjung ke tempat yang sama. Pak Lurah ingin meyakinkan pada masyarakat bahwa masyarakat masih tetap bersama Jokowi. Sungguh ironis. Kemudian yang terakhir sungguh sangat lucu saat Pak Ganjar diserang oleh Prabowo di debat Capres-Cawapres kemarin, di mana Prabowo mengatakan di Jawa Tengah langka pupuk dan dibayar lunas oleh Pak Lurah. Satu hari kemudian dia berkunjung ke Jawa Tengah dengan membagikan pupuk. Sungguh luar biasa. Jadi ingat ya, pemimpin yang hebat belum tentu terhormat. Pemimpin yang hebat belum tentu terhormat. Merdeka. Terhadap ya petani yang saya sayangi, pupuknya Bapak Presiden, pupuknya beliau akan tambah kuotanya. Amran Sulaiman ini Menteri Pertanian sekarang kan? Ini aku sudah 2 kali, saya sudah 2 kali datang ke sini. Pertama di Pekalongan, yang kedua di sini. Dan aku tahu, mana Pak Kadis? Aku tahu produksi Jawa Tengah menurun, harus kembali ke nomor 2. Setuju? Dan kita lanjutkan program-program pertanian, sektor pertanian khususnya pupuk. Setuju? Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Makasih Kak. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Makasih Kak. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Makasih Kak. Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Makasih Kak. Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Makasih Kak. Semua Anies, akan Prabowo Ganjar atau pada waktunya. Ganjar. Makasih Kak. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Makasih Kak. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Makasih Kak. Sama-sama. Permisi Kak. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Makasih Kak. Yo, sama-sama. Permisi Kak. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Makasih Kak. Permisi Kak. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Makasih Kak. Sama-sama. Permisi Kak. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Terima kasih Kak. Permisi Kak. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Makasih Kak. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Makasih Kak. Oke. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar dong. Makasih Kak. Ganjar semua Pilih ya? Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Makasih Kak. Ya. Pilih Anies, Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Makasih Kak. Kasih. 5 orang ini, yaitu Anies, Muhaimin, Ganjar, Mahfud, Prabowo, saya masih butuh waktu untuk memperhatikan mereka sampai kemudian saya menjatuhkan pilihan saya pada siapa. Tapi khusus terhadap Gibran, saya sudah tentukan hari ini. Saya tidak butuh waktu untuk mengamati dia. Kenapa? Bagi saya, secara umum, sepintar apapun manusia, sekaya apapun hafalannya, seartikulatif apapun dia mengutarakan isi pemikirannya, semua itu tidak ada artinya kalau dia hadir lewat rahim niretik. Aku kalau sama Pak Prabowo sama Gibran tuh aku udah nggak heran lagi gitu. Cuma aku agak Kenapa heran tuh? gitu sama pendukungnya Pak Prabowo, apalagi pendukungnya Gibran. Kok Kenapa bisa tuh? gitu? Dia ditanyain kan,
apa sih kiat sukses dari ya dia semua orang tahu lah dia bakal jadi calon wakil presiden. Apa sih kiat sukses untuk dia bilang cukup rajin belajar, ya udah nurut aja sama kiai. Udah itu aja. Rajin belajar nurut sama kiai. Emang sih nggak salah, nggak Iya, salah. iya, Benar. Cuma kok bisa gitu loh. Karena kan jika dibandingkan dengan Pak Mahfud, dibandingkan dengan Caimin, dia jauh lah gitu. Makanya aku tuh agak heran gitu loh sama pendukung-pendukungnya Gibran ini. Apa karena dia ikon anak muda? Emang kalau misalnya dia bukan anak Jokowi, apakah dia menjadi ikon anak muda? Apakah dia bisa jadi wali kota Solo? Jadi kok bisa gitu loh, kok kalian bisa gitu jadi pendukung Gibran. Mohon maaf nih, aku juga pengen gitu loh, pengen tahu kok bisa kalian mendukung Gibran gitu. Kalau misalnya masuk di pikiranku, serius, aku bakal dukung Gibran. Sorry ya, gua tetap pilih Prabowo. Sorry ya, kalau gua pribadi masih tetap pilih Pak Ganjar Pranowo yang jalannya sap. Yang bukan jalannya ungkad-ingked. Yang Bukan aku loh yang bilang ya. Teng orangnya Ganjar saiki Prabowo. Sorry ye. Itu mah menurut kamu aja. Itu mah menurut pilihan kamu aja. Orang Jawa Tengah itu masih banyak yang mendukung Pak Ganjar Pranowo. Sorry ye, banyak juga, ada juga yang mendukung Pak Anies. Jangan ngaku-ngaku. Cuma gara-gara Anda memilih Pak Prabowo, seolah-olah Anda mewakili seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Sorry ye. Dukung Prabowo karena Prabowo itu orang paling ikhlas di negeri ini. Ya, ngambil dari kata-kata Gus Dur. Maksud gue gini loh, kalau memang Pak Prabowo itu ikhlas, 2 kali nyalon kalah cukup, Pak. Berarti kan belum ikhlas, ya kan? Ya kan? Itu kalau almarhum Gus Dur bisa ngomong sekarang, kayak gue salah ngomong dulu ya. Kayak nggak gini. Prabowo nih bos, senggol dong. Tapi bohong. Wah, pendukung Amin ngeprank. Pendukung Amin. Abah Anies sama Pak Mahfud MD sudah live di TikTok. Mas Gibran kapan? Kasihan Mas, pendukungnya cuma bisa komentar di acara live sama PT orang. Sorry ye. Mirip suaranya. Saya nggak akan merapat ke Jokowi karena saya menganggap Jokowi ada masalah. Iki pisan. Dulu katanya nggak mau merapat. Demi jabatan rela tadi penjilat kono, cangkem mbok nyancuk kono ngene. Wow. Wih, diludahin. Kasih tolak itu nih kok. Oh, nggak jadi. Halo guys. Oh. Dia lagi. Gas, aku mau sepil ya guys ya di tempat aku ini guys ya. Jadi di sini guys ya banyak bendera partai, tapi aku lihat memang beda. Pengaruhnya tuh lebih berpengaruh. Pada dia satu aja loh yang beda warna, yang lainnya hampir sama warnanya, tapi begitu yang beda, yang warna merah ini berkibar. Pengaruhnya itu gas, apa ya, wibawanya tuh benar-benar luar biasa. Coba kita gas ya, aku aja lihat. Ini gas, coba lihat gas, gas. Oh, gas. Bendera. Di sini gas ada biru muda, ada biru tua, tapi begitu yang merah itu gas, lihat deh, wibawa dan pengaruhnya tuh gas memang luar biasa gas. Coba lihat. Ada Demokrat, PDI, muda, P3. biru tua, begitu yang merah ini gas berkibar gas, gas. Walaupun sangkut kabel listrik gas. Lihat gas, lihat gas. Pengaruh dan wibawanya tuh sangat. PKB juga itu. Nah, beda lah. Indonesia banget. Bener-bener Indonesia banget. Coba lihat. Walaupun ada yang terpuntal gas, anunya gas, benderanya. Lihat, gas. Yang merah itu loh gas. Indonesia banget gas. Nah, lihat gas. Nah, lihat kan. Ada Nasdem juga kan? Berpengaruh gas, kelihatannya itu loh seperti lebih sangar yang merah ini gas. Gas. Coba lihat, kan? Nah, ya kan? Jelas kan? Luar biasa.
Nah, gimana guys? Lihat kan guys? Oke guys. Nampak guys, terlihat pengaruhnya tuh luar biasa. Karena ya memang sesuai dengan bendera negara kita merah putih. Nah, itulah. Jadi pengaruhnya tuh sangat luar biasa guys. Itu aja. Jadi bukannya aku ibaratkan tuh yang dengan yang lain tidak bagus, tapi wibawa dan pengaruhnya tuh sangat beda yang merah tadi guys. Nah, guys. Ganjar gas, kopi ke gas. Ujung-ujungnya Ganjar dia. Ada lagi guys ya. Kita post lagi guys ya. Nah guys, lihat ini lagi guys. Oh guys, coba lihat guys. Tuh bendera. Daerah mana sih? Merah putih, Kalimantan Selatan ini. Guys. Sampai ke dalam sana guys. Guys. Coba lihat guys. Merah putih guys. Bendera merah putih Indonesia. Kan hampir ya. Model paduannya tuh memang luar biasa guys. Walaupun benderanya terpuntal guys di tiang tuh guys. Nah, jadi kita lihat kan guys. Jadi memang pengaruh dan wibawanya itu guys memang lain lah gitu lah. Oke guys ya. Artinya mari kita cintai negara kita Indonesia. Mari kita dukung Ganjar untuk bangsa dan negara kita Indonesia, untuk Presiden Republik Indonesia. Karena apa? Beliau didukung oleh partai yang memang Indonesia banget, merah putih gitu loh. Tidak ke Amerikaan gitu loh, atau ke itulah. Paham aja lah. Udah ya gas. Aku mau jalan dulu guys, mau cari sarapan dulu guys ya. Kebetulan aku setiap bikin PT ini guys, aku dapat nasi bungkus, dapat nasi gratis. Jadi ini mau cari nasi kuning dulu guys. Kodori. Kalau nyoblos Ganjar suaranya hangus, itu katamu sudah memastikan seperti itu hingga kau berani berucap seperti itu. Jangan lupa, rakyat sudah tahu, rakyat sudah mengerti kekuatan rakyat yang paling berbahaya bagimu, Kodori. Juga Allah tidak suka akan kesombongan seseorang yang berkata seperti itu. Ingat Kodori, Ganjar Mahfud lebih unggul makin ke depan, solid. Pilih Ganjar atau Anies, Gama atau Amin. Ya, kita jangan mau dipecah belah kawan-kawan. Pendukung Ganjar ataupun pendukung Anies, fokus ya. Dan kawan-kawan milenial dan adik-adik Gen Z. Kalau Anies ya Ganjar, kalau bukan Ganjar ya Anies ya. Karena apa? Kita harus menyelamatkan bangsa ini ke depan dari bahaya ancaman untuk demokrasi, untuk ancaman korupsi, kolusi, nepotisme, dinasti politik, dinasti keluarga ya. Terutama dari kediktatoran tipe-tipe pemimpin ya. Bahaya sekali ya. Seperti di Rusia, di Cina ya. Salah memilih pemimpin ya, seperti Presiden Rusia memutuskan memerangi Ukraina sehingga banyak korban nyawa ya. Bukan sembarangan memilih pemimpin ini. Kalau mereka memutuskan perang, itu bisa banyak korban nyawa, ekonomi hancur ya, demokrasi, kebebasan berpendapat, berbicara itu dibungkam ya, seperti di Rusia, di Cina ya. Jadi kita harus bersatu padu ya. Kalau bukan Anies, Ganjar. Kalau bukan Ganjar ya Anies ya. Mereka itu pemimpin yang cerdas, kawan-kawan, bersih ya. Mereka tidak pernah melanggar HAM, melanggar etika berat ya. Mereka itu tidak pernah punya rekam jejak penculikan, bahkan pembunuhan ya. Bukankah itu nilai-nilai yang tertinggi dari kemanusiaan? Ada aja yang menyuarakan kayak gini ya, asal bukan Prabowo. Kalau gak Gama Anies, kalau gak Anies Gama. Ada juga yang menyuarakan kayak gitu ya. Dari suatu kemajuan bangsa, yaitu apa? Menjaga nyawa dan demokrasi. Mereka itu sudah teruji kawan-kawan ya, selama mereka menjabat ya. Ada yang pernah di DPR, di gubernur, di kementerian, bahkan di hakim ya. Mereka sudah teruji, mereka bersih dari korupsi. Dan yang saya salut, lebih luar biasa lagi, di saat mereka menjabat, memimpin, berkuasa pada posisi masing-masing, kan tentu sangat sibuk. Tapi mereka tetap dapat menjaga keluarga mereka ya, menjaga istri dan anak mereka, keluarga mereka utuh, tidak bercerai. Itu menurut saya kemampuan pemimpin yang luar biasa. Bagaimana mereka menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan itu nggak gampang kawan-kawan ya. Karena apa? Ya, untuk mencapai hal yang lain, mencapai satu hal yang hebat, yang besar, tidak melalaikan hal yang lain, tidak mengorbankan hal yang lain, seperti yang utama yaitu keluarga.
Jadi bukan saya di sini mau menghakimi perceraian ya, bukan. Itu hak mereka, itu pilihan mereka, urusan mereka yang tahu penyebabnya apa ya. Tapi saya yakin banyak orang setuju bahwa perceraian bukanlah tujuan dari pernikahan. Dan korban dari perceraian itu adalah anak ya, banyak anak-anak yang mengalami dampak negatif ya dari perceraian. Tentu banyak juga yang bisa menghadapi situasi itu ya. Nah, jadi Ganjar, Anies, Gama atau Amin ini ya mereka terbukti dan mereka teruji. Jadi bisa memberikan solusi, memberikan teladan untuk tidak hanya kasus-kasus hukum, ekonomi, ya, demokrasi, tapi juga untuk kasus-kasus masalah perceraian. Di mana untuk 1 tahun 2022 saja ada sekitar 516.000 ya perceraian untuk 1 tahun. Ya sekitar 43.000 per bulan, sekitar 1.400 per hari. Ya, bayangkan kawan-kawan, itu memiliki dampak sistemik ya untuk kehidupan sosial, untuk kehidupan keluarga, bahkan menguras anggaran negara ya untuk biaya persidangan, program-program dan lain-lainnya. Jadi kawan-kawan milenial dan adik-adik Gen Z ya, kita ya pakai hati nurani, kita pakai ya, rasionalitas kita ya dalam memilih pemimpinnya. Jangan ikut-ikutan ya, jangan cuman terbawa perasaan dan cuman karena penasaran ya, jangan ya. Pilih yang sudah terbukti dan teruji ya, tidak korupsi ya, tidak memimpin dengan otoriter nantinya ya, bisa meningkatkan ekonomi ya, bisa memberi solusi teladan untuk kasus-kasus perceraian ya. Jadi mari kawan-kawan milenial dan adik-adik Gen Z, kita ambil peran ya. Kita sangat menentukan, hampir 60% kita milenial dan Gen Z di sini yang menentukan pemimpin ke depan. Oke? Itu ya, jangan lupa ya, kalau bukan Ganjar, Amin. Kalau bukan Gama, kalau bukan Ganjar, Anies. Kalau bukan Gama, Amin. Kalau bukan Anies, ya Ganjar. Yang dua itu kita aman dari bahaya ancaman untuk demokrasi, korupsi, kolusi, nepotisme, dinasti politik, dinasti keluarga, pembungkaman demokrasi ya, kehilangan korban, banyak korban nyawa akibat otoriter dan keputusan berperang yang dapat diambil oleh pemimpin, tipe-tipe pemimpin otoriter. Oke? Itu yang dapat saya bagikan. Salam pemuda Indonesia maju. Bagikan video ini ya. Selamatkan bangsa ini. Oke? Demi Indonesia, demi kita, demi generasi ya. Please tolong ya, baca sejarah, jangan malas. Ya, klik di Google, klik. Siapa mereka, gampang kok. Ada rekam jejaknya ya. Berita-berita itu valid ya. Berita-berita itu valid, baca ya. Jangan kita tidak menghargai sejarah, jangan mengulangi. Belajar dari masa lalu, bukan mengulangi masa lalu. Oke? Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Anies Caimin. Anies Caimin. Selamat membingungkan ini namanya. Apa yang dikatakan Kodari semuanya memang sudah diketahui oleh pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 1 bahwa memang mereka sudah disetting, dan KPU, Bawaslu, MK dan MK pun tidak akan ada gunanya lagi karena semua sudah disetting, sudah tahu siapa pemenangnya, nomor 2 dan nomor 1. Makanya si Kodari ini berani ngomong begitu. Sia-sia, hangus suara kita sebagai pendukung Ganjar. Bagi saya mendukung Ganjar, saya ikhlas. Saya tidak akan pernah mundur sedikit pun. Mau kalah, mau menang, saya tetap akan mendukung Ganjar. Karena kita semua tahu pemilihan umum 2024 ini sudah disetting oleh mereka, maka kita sebagai warga Indonesia yang cerdas, yang waras, kita harus bisa mengalahkan mereka. Ingat, suara kita jangan pernah mau dibeli. 2024 adalah penentuan Indonesia maju atau mundur. Ingin bangga mempunyai Indonesia atau ingin ditertawakan negara lain? Kita tahu pemilu 2024 sudah disetting. Jadi kita harus memenangkan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Saya tidak akan pernah mundur. Dan Kodari, Anda bukan Tuhan. Kodari. Anda tidak bisa menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Kami sebagai pendukung Ganjar tidak akan pernah mundur sedikit pun. Tidak akan pernah menyesal. Walau kamu katakan mendukung Ganjar adalah perbuatan sia-sia dan suara kita akan hangus. Bagi kami pendukung Ganjar, no problem, no hal.
kami pendukung Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD masih mempunyai harga diri. Tidak seperti Anda. Harga diri Anda di mana saat ini? Bisa diperjualbelikan. Kodari. Kalau ngomong itu bok yang mikir, katanya orang pinter. Bisanya membodohi rakyat. Ingat, 2024 rakyat yang menentukan. Siapa yang memilih siapa, itu tergantung rakyat. Dulu ada narasi asal bukan Anies. Sekarang ganti, asal bukan Prabowo. Ada juga namanya asal bukan Banteng. Semuanya mengalir sesuai dengan kebutuhan. Siapa yang moncer, siapa yang ini, jadikan sebuah bahan untuk serangan. Ya, kita lihat perkembangan ke depan seperti apa. Perkembangan Pilpres ini kurang sekitar 1,5 bulan ya, kalau nggak salah ya, 1,5 bulan kurang kayaknya ya. Ini kita lihat juga pemilu 2024 ini lebih adem lah. Saya pikir sangat jauh berbeda dengan 2014 2019, jauh lebih adem. Tetapi meskipun jauh lebih adem, pada saat 2014 2019 itu jelas ya, itu rakyat itu nggak bingung begitu, pilih A, B, C nggak bingung. Tapi 2024 ini rakyat itu dibikin bingung dengan kejadian-kejadian yang terjadi beberapa saat yang lalu. MK, dinasti, pengkhianatan dan lain sebagainya. Ya, semuanya konsentrasi dari pemilih itu dipecah. Mereka terpecah. Begitu ya. Tetapi pada satu titik setiap individu harus mengambil sebuah keputusan dan pilihan yang tepat. Ya. Ini Pak Ganjar menurut survei-survei, menurut lembaga-lembaga survei dan lain sebagainya ini sangat-sangat rendah teman-teman menurut lembaga survei ya. Tetapi pada kenyataannya di lapangan saya lihat, saya rasakan bahwa dukungan terhadap Ganjar itu sangat-sangat luar biasa loh, sangat-sangat luar biasa. Hanya lembaga survei itu yang mengatakan bahwa Ganjar Pranowo turun. Bahkan ada narasi juga ya, ketika Ganjar Pranowo menuju ke daerah maka diikuti oleh Pak Lurah untuk menghapus jejak dari Ganjar Pranowo. Tetapi juga nggak semudah itu teman-teman. Perjuangan masih belum selesai. Semuanya bisa saja terjadi. Tetap optimis, tetap semangat, tetap positif untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya, untuk mendukung paslon yang kita inginkan menjadi calon presiden. Tetapi hasil apapun teman-teman, hasil apapun harus kita terima. Harus kita terima. Ya, siapapun presidennya kita harus dukung. Tapi ketika kalian mendukung Anies Baswedan, dukung dengan sepenuh hati. Ketika kalian mendukung Ganjar Pranowo, dukung dengan sepenuh hati sampai titik darah penghabisan. Ya, ketika nanti Pilpres diumumkan siapa pemenangnya, kita kembali bersatu ya, menjadi sebuah bangsa, menjadi sebuah warga negara, negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.